Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nashwa Marasyakila dengan NIM B1A1240119, kelas A Prodi Ilmu Hukum. Di video kali ini saya akan membuat video mengenai UTS Hukum Dagang. Yang pertama, ada jenis-jenis pembantu perusahaan. Pembantu perusahaan adalah orang-orang yang membantu pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan atau perusahaannya. Ada dua kelompok pembantu perusahaan, yaitu yang pertama ada pembantu di dalam perusahaan. Pembantu jenis ini bekerja di dalam lingkungan perusahaan di bawah pengawasan langsung dari pemilik atau pengurus perusahaan. Yang pertama ada kepala cabang yang diatur dalam pasal 62 KUHD yang merupakan orang yang memimpin suatu cabang dari perusahaan utama. Contoh perannya dalam kegiatan usaha modern adalah manajer cabang Bank BCA di Surabaya yang dapat menandatangani kontrak sewa gedung atau membuka rekening atas nama BCA cabang tersebut. Yang kedua, ada pegawai atau karyawan tetap yang diatur dalam pasal 63 KUHD yang merupakan orang yang bekerja secara tetap di perusahaan dan melakukan pekerjaan sesuai perintah pengusaha. Contoh perannya dalam kegiatan usaha modern adalah staf administrasi, akuntan perusahaan, atau operator produksi di pabrik yang menjalankan tugas teknis harian tanpa kewenangan hukum untuk mewakili perusahaan. Dan yang ketiga, ada penjual di toko atau pramuniaga yang diatur dalam pasal 66 KUHD yang merupakan pegawai yang bekerja di toko dan berwenang melakukan transaksi jual beli dengan pelanggan, sepanjang sesuai dengan kebiasaan toko. Contoh perannya dalam kegiatan usaha modern adalah kasir di toko retail seperti Indomaret atau petugas sales di toko elektronik yang berwenang menjual barang dan menerima pembayaran atas nama perusahaan. Selanjutnya, ada pembantu di luar perusahaan yang tidak bekerja di dalam perusahaan, tetapi memberikan jasa profesional atau perantara dalam kegiatan usaha. Yang pertama ada makelar atau broker yang diatur dalam pasal 62 KUHD yang merupakan orang yang menjadi perantara antara dua pihak dalam membuat perjanjian perdagangan tanpa menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Contoh perannya dalam kegiatan usaha modern adalah broker saham, agen properti, atau pialang asuransi yang mempertemukan penjual dan pembeli atau calon nasabah dengan perusahaan. Yang kedua ada komisioner yang diatur dalam pasal 76 KUHD yang merupakan orang yang menjalankan urusan perdagangan atas nama sendiri tetapi untuk kepentingan orang lain. Contoh perannya dalam kegiatan usaha modern adalah agen ekspor-impor yang menjual barang ke luar negeri atas nama dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Yang ketiga ada ekspeditur yang diatur dalam pasal 86 KUHD yang merupakan orang yang mengurus pengiriman barang dagangan untuk kepentingan orang lain. Contoh perannya dalam kegiatan usaha modern adalah perusahaan logistik seperti JNE yang membantu pengusaha mengirimkan barang ke pelanggan di dalam atau luar negeri. Selanjutnya, terdapat akibat hukum apabila suatu badan usaha tidak memiliki atau tidak memperbarui dokumen perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang pertama, ada dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Yang keempat, ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021. Dokumen-dokumen perusahaan yang wajib dimiliki dan diperbarui. Yang pertama ada akta pendirian dari Kemenkumham. Yang kedua ada nomor induk berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Yang ketiga ada perizinan berusaha. Yang keempat ada nomor pokok wajib pajak badan. Yang kelima ada laporan keuangan tahunan dan laporan perubahan data perusahaan. Yang keenam ada dokumen ketenaga kerjaan. Yang ketujuh ada dokumen ekspor impor. Yang pertama ada akibat administratif. Bentuk sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan pencoretan dari daftar badan usaha atau dihapus dari administrasi hukum umum. Contohnya, sebuah perusahaan logistik tidak memperbarui alamat kantor pusatnya di sistem OSS. Akibatnya, izin operasionalnya dibekukan sementara oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP karena data perusahaan tidak sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya, akibat hukum perdata. Yang pertama, perjanjian bisnis tidak sah atau tidak mengikat secara hukum karena pihak perusahaan tidak memiliki status badan hukum yang sah, sehingga tidak memenuhi syarat subjek hukum sesuai pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua, direktur atau pengurus dapat dimintai tanggung jawab pribadi sesuai pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jika badan usaha belum berbadan hukum secara sah atau telah dibubarkan namun tetap beroperasi. Yang ketiga, badan usaha tanpa status hukum tidak memiliki kedudukan hukum di pengadilan. Contohnya, PTX menandatangani kontrak kerjasama tetapi ternyata akta perubahannya belum disahkan oleh Kemenkumham. Pengadilan kemudian memutus kontrak tidak sah dan direktur PTS diminta bertanggung jawab pribadi atas kerugian rekanannya. Lalu ada akibat hukum pidana. Jika ketidakpatuhan disertai unsur kesengajaan, manipulasi, atau pemalsuan dokumen, maka dapat dikenai sanksi pidana berupa denda maupun penjara. Berdasarkan pasal 266 KUHP,
Ini mengatur tentang pemalsuan atau penyalahgunaan dokumen otentik. Lalu, pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat termasuk dokumen perusahaan. Dan yang ketiga, pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur direksi yang lalai dalam pelaporan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila menyebabkan kerugian. Contohnya, sebuah perusahaan konstruksi menggunakan izin usaha palsu untuk mengikuti tender pemerintah. Setelah audit laporan keuangan pemerintah pusat, ditemukan pelanggaran dan direktur dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun. Yang terakhir ada akibat non-hukum. Yang pertama, perusahaan tidak bisa mengikuti tender atau pengadaan barang atau jasa. Yang kedua, sulit mendapatkan investor untuk modal usaha karena legalitas dan status badan hukum tidak valid. Yang ketiga, reputasi perusahaan menurun di mata mitra usaha dan regulator. Dan yang keempat, kehilangan kepercayaan publik. Lalu, terdapat perbedaan antara urusan perusahaan dan pengelompokan perusahaan menurut Hukum Dagang Indonesia serta contohnya. Dalam Hukum Dagang Indonesia, perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan ekonomi secara tetap menghasilkan barang dan atau jasa secara terus-menerus dan tetap bertujuan memperoleh keuntungan. Di dalam kegiatan perusahaan dikenal dua konsep penting yaitu urusan perusahaan dan pengelompokan perusahaan. Urusan perusahaan adalah segala bentuk kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau pengusaha dalam rangka menjalankan dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Urusan ini mencakup seluruh aktivitas yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional dan administratif perusahaan. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 1 KUHD yang secara implisit menjelaskan kegiatan perdagangan sebagai bagian dari urusan perusahaan. Dalam praktiknya, urusan perusahaan meliputi kegiatan produksi, perdagangan, pelayanan jasa, pengelolaan keuangan, kontrak kerja, pembukuan, pemasaran, dan pelaporan pajak. Semua kegiatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan dan menjaga keberlangsungan usaha. Contohnya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki urusan perusahaan di bidang produksi dan distribusi makanan olahan. Lalu, pengelompokan perusahaan adalah sistem klasifikasi atau pembagian perusahaan berdasarkan kriteria tertentu yang diakui oleh hukum dan sistem ekonomi nasional. Pengelompokan ini bertujuan untuk menentukan status hukum, bentuk organisasi, serta bidang kegiatan usaha suatu perusahaan. Dasar hukum pengelompokan perusahaan terdapat dalam berbagai peraturan antara lain KUHD pasal 16 sampai dengan pasal 60 yang mengatur tentang bentuk persekutuan dagang seperti firma dan CV. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Berdasarkan bentuk hukumnya, perusahaan dapat berupa perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, atau BUMN. Berdasarkan bidang usahanya, perusahaan dapat digolongkan menjadi perusahaan dagang, industri atau manufaktur, dan jasa. Berdasarkan kepemilikan modal, perusahaan dapat dibagi menjadi perusahaan negara, perusahaan swasta nasional, perusahaan asing, atau perusahaan campuran. Lalu berdasarkan skala usaha UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Contohnya, PT Pertamina termasuk perusahaan negara berbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang energi minyak. Jadi, urusan perusahaan berfokus pada kegiatan atau tindakan konkret yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dengan kata lain, urusan perusahaan menyangkut apa yang dikerjakan oleh perusahaan setiap harinya. Pengelompokan perusahaan berfokus pada bagaimana perusahaan tersebut dikategorikan secara hukum dan ekonomi, seperti bentuk badan hukumnya, sumber modalnya, serta bidang kegiatan usahanya. Dari sisi hukum, usaha perusahaan lebih banyak diatur dalam konteks pelaksanaan kegiatan usaha dan tanggung jawab administratif seperti pencatatan, pembukuan, dan kepatuhan terhadap izin usaha. Sedangkan pengelompokan perusahaan berimplikasi terhadap status hukum, kewenangan serta tanggung jawab, perdata, dan pidana suatu badan usaha. Contohnya, PT Gojek Indonesia memiliki urusan perusahaan berupa penyediaan layanan transportasi online dan pembayaran digital. Dalam melaksanakan urusan tersebut, perusahaan melakukan berbagai kegiatan seperti rekrutmen, mitra pengemudi, pengembangan aplikasi, pengelolaan transaksi keuangan, dan kerjasama dengan merchant. Namun, secara pengelompokan, Gojek tergolong sebagai perseroan terbatas berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007, bergerak di bidang jasa teknologi informasi dan transportasi, dan merupakan perusahaan swasta nasional skala besar. Dan yang terakhir ada asas-asas dalam kontrak dagang serta contoh pelanggaran asas yang sering terjadi dalam bisnis di Indonesia. Sebelumnya, kontrak dagang adalah perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dalam bidang perdagangan dengan tujuan menciptakan hubungan hukum yang bersifat timbal balik berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata. Kontrak dagang berbentuk perjanjian jual beli, distribusi, sewa menyewa, dan waralaba atau franchise. Di dalam kontrak dagang ini terdapat berbagai asas yang diperlukan. Yang pertama ada asas konsensualisme yang berarti lahir kontrak pada saat terjadi kesepakatan walaupun kontrak belum dibuat. Ini berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Contoh pelanggarannya dalam kontrak pengadaan barang, pihak pembeli seringkali membatalkan pesanan sepihak setelah kesepakatan harga dan jumlah barang sudah dicapai, dengan alasan belum menandatangani dokumen tertulis. Padahal menurut asas ini, kesepakatan tersebut sudah sah dan mengikat.
Yang kedua, ada asas kebebasan berkontrak yang berarti para pihak bebas melakukan kontrak atau tidak, menentukan dengan siapa ia melakukan kontrak, menentukan isi kontrak, bentuk kontrak, syarat kontrak, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Contoh pelanggarannya, dalam beberapa kasus franchise, pihak pemilik merek membuat kontrak sepihak yang terlalu membebani pihak penerima waralaba, seperti mewajibkan pembelian bahan baku yang hanya dari pemasok tertentu dengan harga yang sangat tinggi. Meskipun disetujui, kontrak semacam ini melanggar semangat asas kebebasan berkontrak karena kebebasan salah satu pihak ditekan oleh dominasi pihak lain. Yang ketiga, ada asas mengikatnya perjanjian atau pacta sunt servanda yang berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dipatuhi, terikat, dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Asas ini menegaskan bahwa isi kontrak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Contoh pelanggarannya dalam bisnis properti, pengembang sering membatalkan secara sepihak perjanjian jual beli rumah dengan alasan perubahan harga material. Padahal sudah ada kontrak dan pembayaran uang muka dari konsumen. Tindakan ini melanggar asas tersebut karena tidak menghormati kesepakatan yang telah dibuat. Yang keempat, ada asas itikat baik yang berarti secara objektif perjanjian harus dilaksanakan dengan mematuhi norma kesusilaan dan kepatutan, dan secara subjektif dilihat dari sikap batin para pihak, adanya kejujuran, keterbukaan, niat tulus, dan akal sehat. Contoh pelanggarannya di mana salah satu pihak menandatangani kontrak kerjasama investasi, tetapi kemudian pihak lain menyembunyikan informasi penting, seperti kondisi keuangan yang sebenarnya atau risiko bisnis yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, ada asas keseimbangan yang berarti kedudukan para pihak harus seimbang dalam hak dan kewajiban agar tidak ada pihak yang terlalu dominan. Contoh pelanggarannya dalam kontrak kemitraan antara perusahaan besar dan petani kecil. Misalnya, perusahaan menentukan harga beli hasil panen tanpa mempertimbangkan biaya produksi petani. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.